Selamat pagi anak-anak. Kembali bertemu dengan Ibu di pembelajaran kita pertemuan ketiga. Di sini Ibu akan kembali menjelaskan. Sebelum itu silakan masuk login ke BDR. Ingat untuk absen karena absen juga menjadi penilaian baik dari sikap maupun penambahan poin nantinya yang Ibu berikan kepada kalian. Jadi absen tetap diisi. Oke, kita lanjutkan. Judul besar kita masih di konsep unsur, prinsip, bahan, dan teknik dalam berkarya seni rupa. Nah, KIKD kita hampir sama dengan minggu lalu, ya, masih di mengevaluasi konsep unsur, prinsip, bahan, dan teknik dalam berkarya seni rupa. Kemudian jenis karya seni rupa dua dimensi berdasarkan imajinasi seni lukis. Seni lukis adalah suatu pengungkapan pengalaman artistik yang diwujudkan dalam bidang dua dimensi dengan mengolah elemen-elemen visual seperti garis, warna, bidang, tekstur, gelap terang, dan perspektif. Di sini maksudnya adalah seni lukis merupakan bahasa yang digunakan oleh seniman untuk mengungkapkan pengalaman artistiknya maupun pemikirannya menggunakan garis, warna, atau hal-hal yang berbentuk visual untuk mengungkapkan perasaannya, mengekspresikan emosinya, ataupun kondisi subjektif seseorang. Kondisi subjektif seseorang yang dimaksud adalah seseorang melukis, objek yang dilukis tidak harus sama dengan aslinya. Jadi di dalam lukisannya itu terdapat ide-ide kreatif dari seniman itu secara pribadi. Jadi bisa dikatakan ekspresi terus gaya seniman itu dituangkan dalam seni lukis ini. Oke, kita lanjutkan. Dalam penggolongan seni lukis, lukisan termasuk ke dalam jenis seni rupa dua dimensi karena menghadirkan bentuk form atau yang datar. Lukisan dapat dibuat di atas kanvas ataupun kertas datar yang memiliki panjang dan lebar maupun pada bidang lain. Ini pernah Ibu jelaskan di kelas 10. Jadi karena dia hanya memiliki panjang dan lebar, dia hanya dapat dilihat dari satu arah. Nah, jenis lukisan di sini, seni lukis sebenarnya dibagi menjadi dua, yaitu klasik dan modern. Lukisan klasik sangat terlihat coraknya seperti pewayangan. Pewayangan di sini maksudnya klasik itu penggambaran dari wujud manusia, ya, jadi dari figur. Sedangkan ciri khas gaya seni lukis modern itu terlihat pada gaya coretan dan penggunaan media yang lebih bervariasi. Jadi dalam jenis seni lukis itu dibagi menjadi dua, ada klasik maupun modern. Nah, kalau klasik itu lebih ke arah pelukisan figur, objek-objek yang nyata. Sedangkan kalau modern semakin tidak berbentuk, lebih ke arah ekspresinya, goresannya. Kita lanjutkan. Kita sering mendengar kata gambar dan lukisan. Ini pernah Ibu jelaskan di kelas 10 bagi siswa yang Ibu ajarkan. Nah, tahukah kalian apa perbedaan seni lukis dengan gambar? Nah, selain dari media yang digunakan, kita bisa mengatakan lukisan itu biasanya menggunakan cat, sedangkan gambar biasanya hanya menggunakan pensil. Itu bisa saja, tetapi tidak harus, ya, karena selain media yang digunakan, ya, perbedaan dari seni gambar dengan seni lukis ini adalah seni gambar merupakan seni yang lebih menonjolkan unsur garis. Kalau gambar itu menonjolkan unsur garis, sedangkan seni lukis merupakan seni yang lebih menonjolkan unsur warna. Jadi di seni lukis ini banyak pencampuran warna, ada pencampuran warna di sini. Selain itu, di seni lukis diperlukan keterampilan khusus untuk menggambar sesuatu sebagai bentuk representasi kehidupan nyata. Jadi lebih nyata kelihatannya di seni lukis ini. Dan tambahan, kalau lukisan ini lebih ke berekspresi dibandingkan gambar. Itu perbedaannya, nak, ya. Jadi pahami apa bedanya seni lukis dan seni gambar. Karya seni rupa dua dimensi. Pada bagian proses penciptaan seni lukis perlu dipahami bahwa seni lukis tergolong sebagai seni rupa murni atau pure art
karena penciptaannya tidak terikat oleh persyaratan yang berhubungan dengan kegunaannya. Ini pernah kita bahas ya, seni berdasarkan fungsi. Jadi lukisan itu termasuk seni rupa murni. Mengapa? Karena dia hanya diciptakan untuk keindahan atau ekspresi saja, tanpa memandang fungsi dalam kehidupan sehari-hari. Untuk membuat sebuah lukisan cat minyak, seseorang seniman akan membutuhkan kanvas, kuas, dan cat minyak untuk memunculkan medium rupa seperti garis, warna, dan tekstur. Nah, di sini kita berbicara tentang media, ya, alat dan bahan untuk menciptakan seni lukis. Nah, di sini masih ingatkah kamu teknik yang menggunakan cat minyak tersebut disebut teknik apa? Nah, karena pembahasan kita ini seni lukis, nah, di kelas 11 kamu sudah Ibu ajari tentang aliran seni lukis. Kemudian di kelas 10 Ibu pernah mengajarkan teknik-teknik seni rupa. Nah, itu dipahami lagi, diingat-ingat kembali karena pembelajaran kita ini berhubungan dengan itu. Kita lanjutkan. Nah, lanjut. Wujud seni lukis memiliki banyak jenis, antara lain lukisan dinding atau mural, lukisan mosaik, lukisan potret, lukisan kaca, lukisan enamel atau lukisan digital yang dibuat dengan menggunakan media komputer. Nah, mungkin kamu sering udah mendengarnya, tetapi yang jarang kamu dengar mungkin lukisan enamel ya. Enamel ini maksudnya lukisan yang menggunakan teknologi komputer, nah ya. Jadi yang digambar pakai Photoshop itu masuk lukisan enamel. Selanjutnya, dalam seni lukis ada yang disebut dengan gaya. Gaya di sini artinya adalah pengelompokan berdasarkan pada waktu, wilayah, penampilan, teknik, dan lainnya. Kajian mengenai gaya dalam seni rupa, khususnya seni lukis, penting dilakukan untuk memperoleh pengertian tentang keterkaitan antara cara kerja seniman, hasil karya seni, dan reaksi pengamat terhadap karya tersebut. Jadi bisa dikatakan gaya atau aliran seni rupa itu digunakan sebagai haluan yang dipilih seniman ketika dia ingin membuat sebuah karya. Jadi sebagai pedomannya gitu. Ya, pengelompokan karya dan menjadi pedoman dari seniman. Nah, gaya dalam seni rupa diklasifikasikan menjadi 4 golongan, antara lain gaya ketepatan objek, kemudian gaya bentuk formal, gaya emosi, dan gaya fantasi. Gaya yang pertama adalah gaya ketepatan objektif, muncul dari gagasan bahwa seni adalah imitasi gejala visual yang mementingkan unsur ketepatan dan kesamaan antara objek yang dilukis dan hasil lukisan. Jadi maksudnya di sini adalah lukisan ini mengutamakan ketepatan dan kesamaan yang menjadi unggulan lukisan ini. Contoh lukisan ini ya, yang biasanya memunculkan gaya seperti ini adalah aliran seni rupa seperti realisme dan naturalisme. Gaya ketepatan objek, terdapat pula pemahaman imitasi yang dilakukan seniman tidak sepenuhnya meniru persis objek secara fotografi, tapi juga melakukan seleksi dalam membuat bentuk yang berbeda dari objeknya, sehingga muncul aliran impresionisme dan pointillis. Nah, maksudnya begini nak ya, ketepatan objek ini adalah gaya yang mengutamakan kemiripannya terhadap visual yang ada di kenyataannya gitu. Tapi selain itu ya, kalau yang benar-benar nyata itu yang mirip foto itu yaitu contoh realisme dan naturalisme. Tetapi selain itu ada juga aliran yang mengutamakan ini, tetapi dia ingin menampakkan kesan yang tidak sama persis dengan fotografi. Nah, 2 aliran itu adalah impresionisme dan pointillis. Seperti yang pernah Ibu jelaskan di kelas 11, impresionisme adalah lukisan yang juga mirip naturalis, tetapi dia lebih ke goresan. Jadi dia lebih kayak seperti yang kamu lihat di gambar inilah. Itu seperti goresan-goresan tinta, yang goresan samar-samar yang mengutamakan cahaya, tetapi penggambarannya ya natural, seperti penggambaran yang nyata. Tapi kesan dari goresannya lebih jelas dibandingkan gaya naturalis. Oke, kita lanjutkan. Kita masuk ke gaya bentuk formal. Gaya bentuk formal menggunakan ukuran baku secara matematis untuk mencapai harmoni, keseimbangan, dan keindahan karya. Hal ini muncul dari pemahaman bahwa seni adalah suatu pencarian untuk mendapat proporsi yang tepat. Contohnya aliran klasikisme. Aliran ini sangat mirip dengan realisme, tetapi lebih mengarah kepada gaya arsitektur dan lukisan klasik Eropa. Nah,
Di gaya bentuk formal ini, nah, kamu bisa melihat ini contohnya Mona Lisa. Ibu sering menjelaskan Mona Lisa adalah salah satu jenis seni lukis yang aliran realisme. Nah, di sini dia masuk ke bentuk formal, ya. Berarti Mona Lisa atau realisme bisa juga kita katakan bahwa dia masuk ke gaya bentuk formal. Nah, tetapi di sini yang lebih ditekankan selain realisme dari yang gaya yang pertama, ya, beda ya dengan yang ini. Kalau yang gaya pertama itu mengutamakan ya bentuk nyatanya saja, sedangkan gaya bentuk formal ini lebih mengutamakan matematis, ya, lebih mengutamakan keseimbangan dari lukisan tersebut. Makanya lukisan ini biasanya itu dulunya itu digunakan oleh orang Eropa klasik pada arsitekturnya, gaya arsitekturnya, ya, jadi cenderung terlihat seimbang dan harmonis. Contoh juga lukisan Mona Lisa ini, kamu bisa melihat dia seimbang gayanya dan bentuknya formal. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya gaya emosi. Seniman tidak begitu tertarik melukis dengan ketepatan objek, ukuran atau keseimbangan bentuk, tetapi lebih tertarik untuk mengeluarkan ekspresi dan emosi, misalnya gembira, sedih, marah, dan sebagainya. Nah, di sini berbeda dengan yang dua tadi, ya, yang berdasarkan ketepatan objektif dan gaya bentuk formal. Sedangkan gaya emosi ini tidak setuju dengan pandangan bahwa seni itu harus setara dengan hasil kamera. Jadi dia ingin seni itu ada daya tariknya tersendiri melalui emosi dan ekspresi yang dituangkan di goresan-goresan lukisannya. Maka contoh-contoh aliran seni rupa ini adalah seni rupa romantisme, ekspresionisme, dan abstrak. Nah, ya. Jadi di sini jika ingin memaknai karya menggunakan gaya ini, pengamat perlu menggunakan daya imajinasi yang berbeda dari orang awam. Jadi kita perlu berpikir lebih dalam ketika kita memandang aliran abstrak. Aliran abstrak itu termasuk gaya emosi. Selanjutnya gaya fantasi, ya. Gaya fantasi muncul karena keahlian seniman ketika memanipulasi material yang digunakan sehingga seniman dapat membuat bentuk-bentuk yang bahkan belum pernah dilihat dan dibayangkan sebelumnya. Jadi di sini maksudnya adalah seniman tidak puas dengan hanya melukiskan bentuk-bentuk yang logis, tetapi juga menggunakan daya khayal yang dimiliki untuk menciptakan bentuk-bentuk baru yang seolah-olah nyata. Jadi istilahnya kayak bentuk nyata dibuat gaya-gaya khayalnya lah, seperti manusia bersayap misalkan, ya. Jadi gaya fantasi ini contoh alirannya itu surrealisme atau dekoratif. Jadi pengamat juga tidak dapat dengan mudah memaknai hasil karya yang dihadirkan seniman karena kemampuan seniman dalam mengolah daya khayalnya. Jadi bisa kalian lihat lukisan ini juga. Lukisan yang di depan ini kalian harus berhayal, kalian harus memikirkannya lebih fantasi. Kalau kalian berpikir secara objektif, secara realitas, kamu tidak akan bisa memaknai lukisan yang kamu lihat sekarang ini. Ya, itu maksudnya. Oke, kita masuk ke yang ketiga, jenis karya seni rupa dua dimensi berdasarkan imajinasi, yaitu seni grafis. Seni grafis adalah cabang seni yang menggunakan alat cetak untuk membuat gambar. Istilah grafis berasal dari kata graf atau grafik yang berarti tulisan, gambar, atau lukisan yang dengan cara digores atau ditorehkan atau dicetak, ya, nah, ya. Jadi kita sudah mempelajari tiga jenis karya seni rupa dua dimensi. Masih ingat apa yang pertama? Yang pertama adalah gambar ekspresi. Yang kedua, seni lukis. Yang ketiga, seni grafis. Seni grafis sendiri sebenarnya banyak macam-macamnya, nah, ya. Ada cetak tinggi, ada cetak datar, ada cetak dalam. Jadi ada bermacam-macam. Ada cetak saring juga. Nah, sablon seperti sablon, kemudian stempel itu termasuk seni grafis. Printer itu seni grafis juga, ya. Nah, media yang digunakan bermacam-macam. Ya, bahannya, kalau bahan yang digunakan bisa arang, pensil warna, pensil, pastel, tinta, cat air, cat minyak. Media tempat menggambarnya kain kanvas, kain bahan
kertas bahan tipis boleh juga ya. Kemudian alat yang digunakan kuas lukis, pena ballpoint, penghapus, pisau palet, mistar dan lain sebagainya. Kemudian untuk teknik yang digunakan seperti yang sudah Ibu ajarkan di kelas 10 seperti teknik linear, pointillis, arsir, akuarel, plakat. Kemudian beberapa teknik lainnya, termasuk juga teknik digital di sini ya. Oke. Kita lanjutkan. Nah, kemudian perhatikanlah LKPD di depan ini. Ini kita masuk ke dalam LKPD 3. KD 3.1 materi seni lukis dan seni grafis. Perhatikan gambar berikut. Identifikasilah gambar di atas berdasarkan gaya. Pilih dari 4 gaya yang sudah Ibu jelaskan tadi ya. Dan nama aliran dalam seni rupa serta berikan alasannya. Nama aliran yang sudah dipelajari di kelas 11, contohnya realisme, naturalisme, surrealisme, ekspresionisme, abstrak, impresionisme, kubisme, optik art dan lain sebagainya. Kalian bisa lihat gambarnya, gambar pertama, gambar kedua, gambar ketiga, gambar keempat, gambar kelima dan gambar keenam ini identifikasilah. Jadi jawabannya itu ada 2 plus alasan. Ya nak ya, masing-masing alasan. Jadi misalkan nomor gambar 1 ini gayanya apa? Misalkan gaya objektif. Nah, gaya objektif alirannya apa? Misalkan alirannya realisme. Nah, mengapa? Bisa kamu jelaskan. Karena dalam gambarnya tampak penggambarannya mungkin lebih nyata. Bisa kalian jelaskan seperti itu ya nak ya. Kemudian yang kedua, jelaskan apa yang kamu ketahui tentang seni grafis. Kalau ini hanya yang kamu ketahui saja tentang seni grafis. Kamu bisa juga cari referensi di Google, tetapi tolong ketika kamu mencari referensi di Google itu diserap dulu, dipikirkan dulu, kemudian disimpulkan, tulis sendiri simpulannya. Jangan hanya mengcopy paste dari Google saja, karena tidak ada gunanya itu. Kamu tidak akan paham karena kamu hanya nulis doang. Oke? Nah, lanjut. Nah, sampai di sini materinya. Ibu ingin anak-anak Ibu yang Ibu ajarkan tetap semangat ya. Jangan pantang menyerah. Ingat, pantang menyerah. Jangan merasa selalu kesulitan ya nak ya. Jadi usahakan bisa, pasti bisa ya nak ya. Sampai di sini penjelasan Ibu. Semoga bermanfaat yang Ibu jelaskan. Tetap semangat. Selamat pagi.